warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Aulia Putri dari kelas 1C Teknologi Kimia Industri jurusan Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kinematika. Kinematika adalah ilmu yang mempelajari tentang gerak tanpa memperhatikan penyebab dari gerak tersebut. Dalam kinematika akan dibahas mengenai gerak satu dimensi seperti GLB dan GLBB. Besaran kinematika dapat berupa jarak atau simbolkan S, merupakan panjang lintasan yang ditempuh. Jarak ini tidak memperhitungkan vektornya, bernilai selalu positif ataupun nol. Yang kedua, perpindahan disimbolkan dengan delta X, merupakan perubahan posisi dari awal ke akhir. Perpindahan ini dipengaruhi oleh arah, nilainya bisa positif, negatif maupun nol. Kecepatan atau V adalah perubahan perpindahan persatuan waktu. Karena ini perubahan perpindahan, berarti kecepatan itu dipengaruhi juga oleh awal, nilainya bisa positif, negatif maupun nol. Yang keempat, kelajuan adalah perubahan jarak per waktu. Itu sama saja, karena jarak itu tidak memperhitungkan arah, jadi kelajuan juga tidak memperhitungkan arahnya, jadi nilainya itu bisa 0 maupun positif saja. Yang kelima, percepatan atau A adalah perubahan kecepatan persatuan waktu. Perpindahan dan jarak tempuh benda. Jarak tempuh adalah panjang lintasan yang dilalui dalam selang waktu tertentu, sedangkan perpindahan yaitu perubahan posisi awal ke posisi akhir dalam selang waktu tertentu. Sebagai contoh, kita akan mencoba pada gerak satu dimensi dengan posisi dilambangkan simbol X, misalkan rumahmu sebagai posisi awal atau X0, karena tempat mulai bergerak, dan sekolah sebagai posisi akhir atau XT. Jika rumah sebagai posisi awal, maka diberikan angka 0 meter. Adapun posisi sekolah terhadap rumahmu misalkan memiliki nilai 150 meter. Dapat kamu hitung total perpindahan dari rumah ke sekolah adalah 150 meter, karena dari posisi awalnya 0 ke sekolah 100 dengan jarak 150 meter, jadi perpindahan yang dilalui adalah 150 meter. Persoalan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta X sama dengan XT dikurang X0. Ketika kamu tiba di sekolah, perutmu terasa sakit. Jadi guru meminta kamu untuk segera pulang ke rumah. Jadi ketika kamu kembali ke posisi semula setelah bergerak, kamu tidak melakukan perpindahan. Mengapa demikian? Karena perpindahan itu dipengaruhi oleh arah. Nah, tadi kan titik awalnya di rumah. Nah, kemudian setelah bergerak kembali lagi ke rumah. Jadi perpindahan yang dilakukan itu tidak ada atau sama dengan 0. Nah, berbeda dengan perpindahan, nilai jarak ditempuh tidaklah 0, tetapi bernilai 300. Kenapa jarak tempuhnya bernilai 300? Posisi awal ke sekolah 150 meter. Kemudian dari sekolah kembali ke rumah 150 meter. Jarak yang dipakai untuk dari rumah ke sekolah kembali lagi ke sekolah totalnya 300 meter. Apa yang membedakan perpindahan dan jarak tempuh? Yang membedakan itu kalau perpindahan dipengaruhi oleh arah, sedangkan jarak tidak dipengaruhi oleh arah. Jadi berapapun perpindahan yang dilakukan tetap dihitung sebagai jarak tempuh. Dari jarak perpindahan dari sekolah ke rumah dihitung jarak, dari rumah ke sekolah dihitung jarak, kembali lagi ke rumah dihitung jarak. Jadi totalnya 150 tambah 150 300 meter. Kedua, kecepatan. Kecepatan adalah seberapa cepat perpindahan suatu benda dalam satuan waktu tertentu. Kecepatan adalah besaran vektor karena memiliki nilai besar dan satuan, serta harus dinyatakan arah benda tersebut bergerak. Kecepatan itu dipengaruhi oleh arah, karena rumusnya perpindahan dibagi satuannya meter. Persamaan kecepatan itu ya X atau perpindahan dengan satuan meter dibagi waktu, satuannya detik. Jika kamu dapat mengidentifikasi besaran gerak dalam variabel waktu, detik atau jam, maka kamu dapat menentukan kondisi benda tersebut di masa depan. Jika dalam 1 detik, 1 jam, atau 1 hari kemudian, benda tersebut akan berada di mana? Kecepatan rata-rata dapat dinyatakan oleh persamaan berikut. Delta X dibagi delta T. Delta X itu perpindahan akhir dikurang perpindahan awal. Kemudian delta T itu jumlah waktu, satuannya adalah detik. Ketiga, kelajuan. Kelajuan adalah seberapa cepat sebuah benda menempuh jarak tertentu dalam satuan waktu tanpa memperhitungkan arah benda tersebut bergerak. Kelajuan biasanya disebut sebagai kecepatan, padahal keduanya berbeda. Nah, dengan membandingkan jarak tempuh terhadap waktu, maka kamu mendapatkan nilai kelajuan sebuah benda ketika bergerak. Kelajuan dapat ditulis dalam persamaan berikut. V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak dibagi T, yaitu waktu. Kelajuan rata-rata adalah kelajuan gerak benda yang menempuh jarak perpindahan tertentu dalam waktu yang sama. Untuk kelajuan rata-rata berlaku persamaan berikut. Jumlah jarak tempuh S dibagi jumlah waktu satuannya detik. Apakah kelajuan sama dengan kecepatan? Tidak. Menurutmu apakah kelajuan dan kecepatan itu adalah hal yang sama atau berbeda? Perhatikan contoh soal berikut. Kamu berjalan lurus ke arah selatan sejauh 4 meter, kemudian berbelok ke arah timur 3 meter. Jika diketahui waktu yang dibutuhkan dari titik awal ke titik akhir adalah 5 detik, tentukan kelajuan dan kecepatan gerak yang dialami. Tadi bergerak ke arah selatan 4 meter, kemudian berbelok ke timur sejauh 3 meter, maka jaraknya itu 4 ditambah 7. 4 ditambah 3 sama dengan 7. Kelajuannya berarti jarak per waktu. 4 ditambah 3, 7, dibagi waktunya 5 detik. Jadi kelajuannya didapatkan 1,4 meter per second. Sedangkan kecepatan itu perpindahan. Perpindahan tadi tidak memperhitungkan jarak total, tapi hanya memperhitungkan posisi awal sampai ke posisi akhir. Untuk menghitung perpindahan,
Kita gunakan rumus Pitagoras, di mana akar 4 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat dibagi waktunya 5. Kecepatannya 16 ditambah 9 sama dengan dibagi waktunya 5. 16 tambah 9 akar 25 dibagi 5. Di akar 25, 5 dibagi 5, kecepatannya 1 meter per second. Beda ya, kelajuan langsung saja dihitung total jaraknya, kemudian dibagi waktu. Berbeda dengan perpindahan, kita hitung pertama jarak kita hitung langsung saja posisi awal ke posisi akhir, tidak dihitung belok-beloknya. Percepatan. Ketika bergerak, kecepatan sebuah benda berubah-ubah. Perubahan tersebut dapat berupa perubahan nilai, arah, atau perubahan nilai dan arah. Perubahan tersebut dinamakan percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan gerak benda tiap satuan waktu. Percepatan dapat dituliskan dalam persamaan berikut. Ft atau kecepatan akhir dikurang F0 atau kecepatan awal dibagi waktu akhir dikurang waktu awal. Contohnya, kamu mengendarai mobil yang kecepatan awalnya 10 meter per second selama 8 detik, kamu menambah kecepatan secara konstan sehingga kecepatan akhirnya menjadi 26 meter per second. Waktu awalnya itu 0. Bergerak dengan kecepatan 10 meter per second. Setelah 8 detik, kecepatannya berubah menjadi 26. Lalu saja dimasukkan di rumus. Ft atau kecepatan akhirnya 26 dikurang kecepatan awalnya 10 dibagi waktu 8 detik. 16 dibagi 8 didapatkan percepatannya 2 meter per second kuadrat. Gerak lurus. Gerak didefinisikan sebagai perpindahan posisi suatu benda dari keadaan awal ke keadaan akhirnya relatif terhadap beberapa referensi. Gerak lurus adalah gerak benda yang lintasannya berupa garis lurus atau lintasan yang relatif lurus pada selang waktu tertentu. Gerak lurus dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus beraturan atau GLB merupakan gerak yang lintasannya merupakan garis lurus dan kecepatan setiap saat tetap. Dalam artian lain, gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda sepanjang garis lurus yang beraturan. Suatu benda menempuh jarak yang sama dalam waktu yang sama. Kita bisa mengambil contoh, jika dalam kurun waktu 1 menit pertama, sebuah benda menempuh jarak 10 meter, maka dalam selang waktu 1 menit berikutnya, benda tersebut juga menempuh jarak 10 meter. Walaupun berada pada jalan yang lurus, sebuah mobil tidak akan dapat menempuh jarak yang sama dalam selang waktu yang juga tetap, sehingga akan sedikit sulit untuk mengalami kejadian GLB ini di dunia nyata, karena pasti akan mengalami percepatan ataupun perlambatan dari sebuah mobil. Hal ini yang disebut GLBB. Persoalan GLB tadi dapat dirumuskan sebagai berikut. Kecepatan sama dengan jarak per waktu. Gerak lurus berubah beraturan. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB merupakan gerak yang lintasannya merupakan garis lurus dan kecepatannya berubah secara beraturan terhadap waktu. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda dalam garis lurus dan kecepatannya berubah secara teratur setiap detik. GLBB ini memiliki dua jenis, yaitu GLBB diperlambat ataupun GLBB dipercepat. Gerak lurus berubah beraturan memiliki ciri utama dari waktu ke waktu kecepatan benda mulai berubah, semakin lama semakin cepat atau sehingga gerak benda tersebut dari waktu ke waktu mengalami percepatan ataupun perlambatan. Hal ini GLBB ini persamaannya bisa dituliskan sebagai berikut. Ft sama dengan F0, Ft atau kecepatan akhir sama dengan F0, kecepatan awal ditambah percepatan dikali waktu. Atau bisa juga S atau jarak sama dengan F0 kecepatan awal dikali T, yaitu waktu, ditambah 1/2 percepatan dikali waktu kuadrat. Ft kuadrat sama dengan F0 dikuadratkan ditambah 2 dikali percepatan dikali jarak. Contoh soal GLB dan GLBB. Yang pertama, sebuah benda bergerak lurus dengan kecepatan konstan 20 meter per second selama 15 detik. Tentukan jarak yang ditempuh mobil tersebut. Yang soal kedua, sebuah motor awalnya diam, lalu dipercepat dengan percepatan tetap 2 meter per second selama 10 detik. Tentukan kecepatan motor setelah 10 detik. Soal pertama yaitu soal GLB atau gerak lurus beraturan. Kita rumusnya yaitu V sama dengan S per T. V-nya tadi diketahui, kecepatannya tadi diketahui 20 meter per second. Kemudian dibagi S-nya yang ditanyakan sama dengan S per T. S-nya tidak diketahui. Dibagi T-nya tadi 15 detik. Jadi langsung saja S-nya itu bisa dihitung kecepatannya 20 dikali waktunya 15. 20 dikali 15 sama dengan 300 meter. Berarti jarak yang ditempuh mobil tadi selama adalah 300 meter. Soal kedua GLBB, rumusnya yaitu Ft atau kecepatan akhir sama dengan F0 ditambah percepatan dikali T. Yang ditanyakan kan kecepatan akhirnya, berarti F0-nya tadi 0. Kemudian ditambah percepatannya tadi 2 meter per second kuadrat dikali waktunya 10 detik. 10 ditambah 2 kali 0 ditambah 2 kali 10 berarti 0 ditambah 20. Hasilnya 20. Kecepatan akhirnya berarti 20 meter per second. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.